Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di hari ini kita akan mulai membaca dari kitab kedua dari pelajaran silsilah kita, membaca buku-buku tauhid, buku-buku seputar tauhid. Ya, setelah kita mempelajari salah satu usul yang merupakan 3 landasan pokok di dalam beragama, sekaligus 3 pertanyaan di alam kubur, sekarang kita akan mempelajari ya kaidah-kaidah penting seputar mengenal syirik dan tauhid. Ya. Al-Qawaidul Arba ini buku yang sangat ringkas ya, tapi subhanallah kandungan dan faedah yang terkandung di dalamnya itu sangat besar sekali ya. Dan perlu diketahui ya bahwasanya kaidah yang akan disebutkan oleh penulis di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ya, 4 kaidah itu semua kaidahnya beliau petik dari Al-Quran ya, semuanya beliau petik dari Al-Quran. Jadi sumber dari 4 kaidah ini sumbernya semuanya berasal dari Al-Quran ya, sebagaimana yang kita akan baca nanti. Baik, Qawaidul Arba ini didahului oleh atau berisi pendahuluan ya, yang di dalamnya terkandung yang pertama doa dari penulis buku, yang kedua penyebutan tentang Al-Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan sekaligus agama seluruh para nabi dan rasul ya. Setelah itu dari muqaddimah ya, beliau terangkan tentang bahaya kesyirikan ya, dan beliau beri perumpamaan sebagaimana yang kita akan baca ya. Kemudian setelah itu masuk di kaidah yang pertama ya. Di kaidah pertama secara global itu Syekh jelaskan apa? Tentang hakikat kesyirikannya orang-orang musyrik. Di mana letak kesyirikannya orang-orang musyrik? Itu kaidah pertama. Ya, sebagaimana yang kita akan uraikan nanti di tempatnya. Ya, jadi yang pertama apa? Setelah beliau mendoakan dari orang yang membaca bukunya, diberi muqaddimah, pendahuluan, masuk di kaidah pertama, beliau jelaskan tentang hakikat kesyirikannya apa? Orang-orang musyrik. Itu yang pertama. Kaidah kedua yang akan disebutkan nanti, beliau terangkan tentang alasan kenapa mereka orang-orang musyrik dahulu berbuat kesyirikan. Apa alasannya? Ya. Jadi kaidah kedua secara global apa? Syekh terangkan tentang alasan kenapa orang-orang musyrikin dahulu berbuat kesyirikan. Apa alasannya? Baik.
Kemudian setelah itu Syekh sebutkan kaidah yang ketiga. Ya, yang globalnya apa? Beliau terangkan bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di tengah kaum musyrikin. Bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di kalangan musyrikin. Ya, di antara ini mereka ada yang menyembah ini. Berbagai macam bentuk ya disebutkan beserta dengan dalil-dalilnya. Bersama dengan itu semuanya dihukumi sama. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, dan kaidah yang keempat, kaidah yang terakhir, itu kesimpulan dari 3 kaidah sebelumnya. Jadi kaidah keempat itu kesimpulan, ya, yang Syekh terangkan. Kesimpulan apa? Kesimpulan dari 3 kaidah sebelumnya. Ya. Ya, sebagaimana kita akan baca ya. Apa kesimpulan dari 3 kaidah sebelumnya yang disebutkan di kaidah keempat? Bahwasanya kesyirikan di masa sekarang itu ternyata lebih dahsyat daripada kesyirikan yang terjadi sebelumnya. Nah, itu yang beliau ingin beri kepada kita ilmunya. Ya. Jadi kesimpulan dari kaidah keempat, jadi saya ulang, kaidah keempat itu kesimpulan dari 3 kaidah sebelumnya. Paham ya? Apa 3 kesimpulan dari 3 kaidah sebelumnya? Kesyirikan di zaman sekarang itu lebih dahsyat, lebih besar, lebih banyak daripada kesyirikan yang terjadi sebelumnya. Baik, seperti itu. Jadi antum apa namanya? Punya gambaran dulu. Ya, sebelum kita baca satu persatu. Baik. Tergambar isi dari buku ini? Ya, karena kita akan tidak terlalu lama ya kita baca. Mungkin 5 kali pertemuan atau 6 kali. Paham ya kandungan buku? Jadi apa saya sebutkan tadi? Pertama, muqaddimah. Di muqaddimah pertama, Syekh doakan orang-orang yang membaca bukunya. Akan kita baca. Ya. Kemudian setelah itu penyebutan tentang agama seluruh para nabi dan rasul, Al-Hanifiyah. Kemudian beliau sebutkan tentang permisalan kesyirikan ketika masuk ibadah. Itu muqaddimah itu. Nah, setelah itu baru masuk kaidah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apa kaidah pertama tadi globalnya? Baik. Saya jelaskan hakikat kesyirikannya orang musyrik. Kaidah pertama. Kaidah kedua? Ya. Saya jelaskan apa alasan kenapa orang musyrik, alasan orang musyrik berbuat kesyirikan. Paham? Baik. Yang ketiga? Ya, bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di tengah mereka kaum musyrikin. Dan yang keempat, ini yang paling inti. Apa itu? Kesimpulan dari 3 kaidah sebelumnya. Apa kesimpulannya? Kesyirikan yang terjadi di masa sekarang, di masanya Syekh Muhammad, di masanya penulis, tentunya sekarang ya lebih besar lagi. Itu lebih apa? Lebih dahsyat daripada kesyirikan yang terjadi di sebelumnya. Paham ya? Baik, kita baca. Ya, jadi kita akan baca matan saja. Baik. Pertama, di sini kita lihat judulnya Al-Qawaid Al-Arba. Ya, Al-Qawaid itu dia jamak dari qaidah. Ya, Al-Qawaid jamak dari qaidah. Qaidah itu bahasa Indonesia ya. Kita katakan juga apa? Rumus. Bisa diterjemahkan apa? Rumus. Ya. Kalau dalam bahasa Arab apa yang dimaksud dengan kaidah? Ya, kaidah itu kata para ulama al-aslu alladzi tarji'u ilaihi al-furu'. Dia adalah pokok, landasan
yang cabang-cabang itu kembali kepadanya. Saya ulang. Al-qawaid jama'. Iya, mufradnya qaidah. Apa itu qaidah? Qaidah artinya rumus. Ya, kalau definisinya al-aslu alladzi tarji'u ilaihi al-furu'. Landasan yang cabang-cabang itu kembali kepadanya. Al-aslu alladzi tarji'u ilaihi al-furu'. Ya, kalau bahasanya Syekh Shalih Fauzan, al-aslu alladzi yatafarra'u anhu masailu katsira. Sama saja ya. Baik. Kemudian al-arba'. Ya, ada yang membaca al-arba' biduni ta' marbutah. Ada juga apa? Al-arba'atu. Ya. Itu sama saja ya. Baik. Jadi paham ya? Berarti kalau judulnya apa? Al-qawaidul arba', rumus-rumus yang 4. Maksudnya rumus ya yang sangat penting di dalam memahami kesyirikan. Ya, di dalam memahami kesyirikan. Baik. Kata beliau rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karima Rabbal arshil azim Baik. Rabbal arsy al-azimi. Bisa juga dibaca Rabbal arsy al-azima. Jelas ya? Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfar. Fa inna haula'i ats-tsalatsa unwanu as-sa'adati. Baik. Kata beliau rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini telah kita jelaskan ya sebelumnya. Jadi para ulama ketika mereka menyusun atau menulis buku, selalu mereka mulai dari tulisan-tulisannya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya yang pertama, mencontoh Kitabullah Al-Quran. Karena semua surah dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, baik, mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, yang mana dari surat-surat beliau, tulisan-tulisan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ketika beliau menulis surat ke Raja Romawi, yaitu apa? Herakl. Ya, itu disebutkan ya di awal-awal Sahih Bukhari. Baik. Dan alasan yang ketiga, ya, itu sebagian mengatakan ya mencontoh atau bertabarruk ya dari Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hadis yang menjelaskan. Hanya hadis tersebut ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang masalah kesahihannya. Ya. Dan juga dari alasannya para ulama mereka menulis memulai bukunya dengan basmalah itu karena apa? Sesuatu yang sudah berjalan dari dahulu, dari masa ke masa. Para ulama menulis, mereka memulai tulisan-tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman. Kalau bahasa Indonesia Ar-Rahman diterjemahkan apa biasa? Ya, Maha Pengasih. Ar-Rahim penyayang. Apa bedanya? Ya, sama saja ya. Baik. Coba di situ perhatikan sedikit ya. Bismillah. Di situ kata isim. Itu kan mufrad. Ya kan? Mufrad. Ya tidak? Bukan asma, tapi ism. Mufrad. Ya, ketika disandarkan, ya itu menunjukkan makna umum. Karena ada kaidah dimaklumi di buku-buku apa itu tafsir,
Al-mufradul mudhaf yufidu al-umum. Mufrad yang apa namanya? Yang disandarkan kepada ma'rifah itu bermakna apa? Umum. Jadi kalau kita misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kalau diterjemahkan dengan menyebut nama Allah itu kurang. Ya harusnya apa? Dengan menyebut seluruh nama-nama Allah. Jadi mencakup apa? Semua dari Asmaul Husna. Jelas ya? Dengan menyebut seluruh nama-nama Allah yang Maha Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Allah Bismillah. Ya, mungkin sudah kita jelaskan apa makna dari Allah. Allah itu dari kata al-ma'lu. Alihaya lahu ilahatan. Ya, bermakna ma'bud. Ya, kalau para ulama menyebutkan lafzul jalalah Allah itu al-ismul a'zam. Dia nama yang apa? Nama yang teragung, yang terbesar dari Asmaul Husna. Kenapa dikatakan lafzul jalalah Allah al-ismul a'zam, nama yang terbesar? Karena seluruh nama-nama Asmaul Husna itu kembali apa? Kepadanya. Paham ya? Kembali kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah. Jadi nama Allah yang disebut. Ya kan? Asmaul husna, nama-nama yang indah itu. Makanya disebut oleh para ulama, lafzul jalalah Allah disebut dengan al-ismu al-a'zam. Ya, yang maknanya apa? Allah itu al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Ya, jadi kalau ditanya apa makna Allah, kita katakan al-ma'budu ya hubban wa ijlalan wa ta'ziman. Yang diibadahi penuh dengan rasa cinta, pengagungan dan pembesaran. Jelas ya? Saya ulang. Jadi makna Allah dia adalah al-ma'bud yang diibadahi hubban wa ijlalan wa ta'ziman. Yang diibadahi penuh dengan kecintaan, ya, pengagungan dan pembesaran. Baik. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ini sifat. Ya. Ar-Rahman itu Dzur-Rahmatu Al-Wasi'ah. Ya, pemilik rahmat yang sangat luas. Ya. Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas. Kenapa dikatakan pemilik rahmat yang luas? Karena Allah Subhanahu wa taala merahmati dari seluruh makhluk-makhluknya. Ya. Yang muslimnya, yang kafirnya, apa namanya, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang taat, orang-orang yang menjalankan sunnah, orang-orang yang berada di atas bid'ah, ahlul tauhid, orang-orang syirik, semuanya apa? Tidak pernah lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau Ar-Rahim yaitu Dzur-Rahmah Al-Wasilah, pemilik rahmat yang sampai kepada kita. Ya, Ar-Rahim ini biasanya rahmat yang khusus digunakan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Kalau kata Ar-Rahim, makanya dalam Al-Quran dikatakan wa kana bil mu'minina apa? Rahimah. Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman adalah Rahim. Ini rahmat khusus bagi orang-orang yang apa? Beriman. Baik, ada faedah indah ya dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Saya diktekan antum bisa tulis terkait tentang dua nama ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ar-Rahmanu dalun
ala sifati ar-Rahmanu dalun ala sifati al-qa'imati bihi, ala sifati al-qa'imah bihi. Sudah? Baik. War-Rahimu, lanjut. War-Rahimu dalun, Ar-Rahimu dalun ala ta'alluqiha bil marhum, dalun ala ta'alluqiha, dalun ala ta'alluqiha bil marhumi. Baik, lanjut. Fakana al-awwalu lil wasfi Fakana al-awwalu lil wasfi wath-thani lil fi'li. Fakana al-awwalu lil wasfi wath-thani lil fi'li. Baik, lanjut. Fal awwalu dalun ala anna rahmata sifatu. Fal awwalu dalun ala anna rahmata sifatuhu. Fal awwalu dalun ala anna rahmata sifatuhu. Wasani dalun ala annahu yarhamu khalqahu bi rahmatihi. Wasani dalun ala annahu yarhamu khalqahu bi rahmatihi. Birahmatihi. Baik. Ini disebutkan di kitab beliau Al-Fawaid. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah terkait tentang nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini coba diperhatikannya supaya ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu bisa lebih kita pahami maknanya. Ya, kata beliau terkait dengan dua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau dia di Bismillah dengan menyebut seluruh nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kata beliau, Rahman itu menunjukkan atas sifat yang tegak, yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Ar-Rahman itu menunjukkan sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara nama Ar-Rahim itu menunjukkan atas ta'alluqiha bil marhum. Ya. Menunjukkan atas keterikatannya dengan yang dirahmati. Ya. Apa maksudnya? Lihat penjelasannya setelahnya. Fakana al-awwal, maka yang pertama, apa sifat yang pertama? Tunggu dulu. Al-awwal, yang pertama. Sifat apa yang pertama? Rahman. Ya kan? Itu lil wasfi. Sifatnya Allah. Ya. Jadi memang apa? Allah punya sifat merahmati. Ya. Baik. Wasani lil fi'l. Sementara yang kedua itu Ar-Rahim. Itu apa? Perbuatan. Apa sih perbuatan? Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Paham ini? Makanya dikatakan apa? Fal awwalu dalun ala anna rahmata sifatun. Ya, yang pertama maksudnya Rahman itu menunjukkan bahwasanya rahmat Allah sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasani, dan yang kedua itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merahmati makhluknya dengan rahmatnya. Dengan kasih sayangnya. Baik. Ini terkait tentang Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian kata beliau rahimahullah, as'alullah al-karima rabbal arsyil azim. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berulangnya lafaz jalal Allah. Apa tadi artinya? Baik. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-karimah, yang maha mulia, yang maha dermawan. Ya, karimah itu kata para ulama, maha dermawan, maksudnya maha memberi tanpa batas. Itu karim namanya. Ya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan, Rabbal arsyil azim. Ya. Pemilik arsy yang agung. Ya. Ya, arsy dimaklumnya singgasana Allah Subhanahu wa taala al-azim, yang agung. Kalau dibaca Rabbal arsyil azimah, berarti sifat kemana? Jelas ya? Kalau dibaca Rabbal arsyil azimah di fathah mimnya, itu sifat kemana? Rob. Berarti Rob yang maha agung. Tapi kalau dibaca Rabbal arsyil azimi di kasrah, berarti sifat kemana? Amin. Jadi itu bisa dibaca seperti itu. Baik. Jadi bisa dibaca kasrah, bisa jadi dibaca apa? Baik. Kalau dibaca Kalau dibaca fathah, berarti di sini 3 dari Asmaul Husna yang disebutkan ya. Al-Karimah, Rabbah dengan Al-Azim. Amin. Jadi saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, pemilik arsy yang maha agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar engkau diberi walayah di dunia dan di akhirat. Apa itu walayah? Perlindungan, pertolongan, dan yang semisal dengannya. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala adalah wali orang-orang yang apa? Yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada apa? Cahaya. Nah, itu apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala, Syekh doakan kita, doakan orang-orang yang membaca bukunya apa? Walayah, diberi perlindungan, pertolongan. Ya, di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Ini doa yang kedua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau mubarakan, sebagai orang yang berberkah dimanapun kamu berada. Masya Allah ya, doa keberkahan. Apa itu berkah? Bahasa Indonesia ya. Ya, kalau bahasa Arabnya keberkahan itu al-barakah itu apa? Tubutu al-khair al-ilahi bisyai'. Tubutul khair al-ilahi bisyai'. Ya, tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Itu namanya apa? Jadi saya doakan yang kedua apa? Semoga engkau dijadikan sebagai orang-orang yang berberkah dimanapun engkau berada. Ya, makanya dari Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari Nabi siapa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ya, aku dijadikan berberkah, saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Ini siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa berberkah dimanapun berada. Kalau kita lihat buku-buku tafsir tentang ayat itu, ya ada yang menafsirkan mubarakan berberkah, mu'alliman lil khair. Dijadikan berberkah maksudnya dia dimanapun berada selalu mengajarkan kebaikan.
Jelas ya? Nah, itu dari penafsiran sahabat. Ya saya lupa sahabat siapa mungkin, hanya jelas seperti mu'alliman lil khair. Di Mubarakah di situ ditafsirkan mu'alliman lil khair. Dijadikan berberkah, maksudnya mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Nah, dari situ kita pahami bersama bahwasanya orang yang belajar agama, menuntut ilmu sungguh-sungguh, nah itu sebab apa? Sebab-sebab keberkahan. Ya, dimanapun kita berada, ya kita punya ilmu, bisa memberi manfaat kepada manusia. Itu namanya apa? Orang yang berberkah. Dan itu salah satu penafsirannya. Baik. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah menjadikan engkau ya sebagai orang-orang yang doa yang ketiga. Idza u'tiya syakara. Apabila diberi dia bersyukur. Wa idza butuliya sabar. Apabila diuji dibala dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfar. Kalau dia jatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam dosa, dia segera beristighfar. Segera beristighfar. Fa inna haula'i ats-tsalatsa unwan sa'adati. Karena sesungguhnya tiga ini maksudnya apa? Apabila diberi bersyukur, diuji bersabar, jatuh ke dalam dosa beristighfar, tiga hal ini adalah lambang dari lambang-lambang keberuntungan. Ini Masya Allah ya, doanya penulis rahimahullah ta'ala. Yang paling terakhir, jadi pertama tadi doanya apa? Diberi apa? Walaya. Jadi tiga doanya, perhatikan. Berapa doa? Tiga. Dan Syekh rahimahullah ta'ala memulai doanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Itu menunjukkan apa? Kejujuran dari penulis bagaimana beliau mendoakan ya orang-orang yang membaca buku. Nasihat umat, ya. As'alullah al-karima rabbal arshil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah. Diberi walayah, perlindungan, pertolongan di dunia dan di akhirat. Ya. Semoga engkau diberkahi dimanapun kamu berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Semoga engkau diberi, ya, dijadikan sebagai orang-orang yang jika diberi, ya apa? Bersyukur. Ya. Dan dimaklumi ya, apa namanya faedah dari kesyukuran sangat banyak. Saya bisa sebutkan di antaranya. Antum sudah pernah belajar apa di antara faedah kesyukuran? Ya. Dengan syukur nikmat itu tambah. Apa namanya? Apalagi dengan syukur seseorang akan terbebas dari azab. Ya, ma'ya Allah bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah katakan, Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selainnya dari faedah kesyukuran. Baik, itu betul ya sabar. Apabila diuji dia bersabar. Ya, ini subhanallah ciri atau sifat orang-orang yang beriman. Wa idza aznaba istaghfar. Kalau dia jatuh ke dalam dosa, dia apa? Kembali beristighfar. Syukur dan sabar. Ya, ini dua hal yang saling berkaitan. Ya. Dan siapapun yang hidup di atas muka bumi ini pasti dia akan mendapati tiga hal ini. Tidak pernah dia lupa. Jelas ya? Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan keadaan orang-orang yang beriman apa? Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dari amri mukmin. Sesungguhnya perkaranya orang-orang beriman itu sangat menakjubkan.
keadaannya orang-orang beriman apa? Menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusannya baik, tidak ada yang jelek. Paham ya? Nah itu kalau orang apa? Orang-orang yang beriman, tidak pernah dia merasa sedih, gelisah. Karena apa? Keadaannya baik. Bagaimana? Ya. Oleh dzalika illa lil mu'min, dan tidak ada yang mendapatkan seperti itu kecuali orang-orang yang beriman saja. Bagaimana sifatnya? Idza asabat sarra syakar. Kalau dia diberi hal yang membahagiakan, hal yang menyenangkan, syakar, dia bersyukur. Fakana khairan, maka itu kebaikan itu dia. Ya. Wa in asabat dharra sabar. Sebaliknya, kalau dia ditimpa penyakit, hal yang menyakitkannya, musibah, malapetaka, dia apa? Sabar, bersabar. Fakana khairan, maka kebaikan baginya. Jadi apa? Pahala kesabaran dia dapat ketika dapat musibah, pahala kesyukuran dia juga dapat ketika mendapatkan apa? Nikmat. Berarti keadaannya baik, tidak pernah keadaan tidak baik. Jelas ya? Nah, itu keadaan orang-orang yang beriman. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan syukur itu nisfuddin. Kesyukuran adalah setengah dari agama. Karena setengahnya lagi adalah kesabaran. Ya, setengahnya adalah kesabaran. Tayyib, wa idza adnaba istaghfar. Kalau dia berdosa, ini doanya, apabila semoga engkau dijadikan sebagai orang-orang yang apabila jatuh ke dalam dosa, dia segera beristighfar. Ya, di sini kita harus pahami baik-baik. Bukan syarat dari orang yang beriman itu lepas dari apa? Lepas dari dosa. Semua dari kita apa? Pasti terjatuh dalam dosa dan maksiat. Yang jadi masalah, kalau orang berdosa baru apa? Tidak bertobat, tidak minta ampun. Itu yang jadi masalah. Ya. Jadi bukan syarat orang yang beriman itu tidak pernah apa? Tidak pernah mencicipi dosa. Semua pasti. Ya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan apa itu? Iya. Seandainya ada orang manusia yang tidak berbuat dosa, maka Allah akan lenyapkan orang itu dan akan mendatangkan orang-orang yang berdosa lalu dia bertobat sehingga dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang jadi masalah apa? Kalau kita berdosa tapi berketerusan di dalam dosa. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Kalau kita jelaskan. Ya. Dari syarat orang yang beriman itu dia tidak pernah jatuh ke dalam dua kali dalam satu lubang. Artinya apa? Kalau dia sudah jatuh dalam dosa itu dia tidak akan tidak akan terjatuh lagi. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu jatuh ke dalam kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang mendapatkan tiga hal ini, maka inilah kata Syekh adalah lamban dari lambang-lambang as-sa'adah, keberuntungan. Baik. Nah, ini doa ya dari penulis rahimahullahu taala. Baik. Silakan dihafal bagi yang mau. Pendek ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan setelahnya. Setelah Syekh rahimahullahu taala mendoakan, ya baru beliau sebutkan tentang agama para nabi dan rasul, ayat Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, hada wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.